Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, begitu banyak ayat Al-Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu zikir secara amaliyah dengan mengucapkan lafaz zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun berzikir dengan makna yang umum. Baik itu zikir yang muqayyad, yang terikat dengan lafaz tertentu, terikat dengan tempat tertentu, waktu dan jumlah bacaan zikirnya, maupun ghairu muqayyad, yang bebas, tidak terikat dengan lafaz zikir, tempat, waktu dan jumlahnya. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, sampai di akhir ayat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam, itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Yaitu orang-orang yang mereka itu selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman, yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, dan juga dalam keadaan berbaring. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, bahwasanya sahabat Abdullah bin Busr radhiyallahu an, beliau mengatakan, Ja'a a'rabiyani ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang Arab Badui yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ahaduhuma, kemudian salah satu dari mereka ini mengatakan, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyun nasi khairun. Wahai Rasulullah, manusia bagaimanakah yang dikatakan manusia yang baik? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man tala umuruhu wa hasuna amalu, yang panjang umurnya dan baik amalnya. Wa qala al-akhar, kemudian yang satunya ikut bertanya, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna syara'i'al islami qad kasurat alayya, famurni bi amrin atasabbasu bihi. Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam ini sangatlah banyak, maka perintahkanlah kepadaku suatu amalan yang bisa aku bergantung kepadanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yazalu lisanuka rotban min dzikrillahi azza wa jalla. Hendaklah lisanmu ini senantiasa basah untuk berzikir kepada Allah yang maha mulia dan yang maha tinggi. Itu ayat Al-Quran dan hadis yang memerintahkan kepada kita agar banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memerintahkan agar lisan kita ini senantiasa basah dengan sebab berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga menjadi aneh, sebagian kelompok sufi, mereka menentukan lafaz-lafaz zikir tertentu, kemudian diajarkan kepada jamaah mereka untuk diamalkan oleh mereka, dan kemudian apabila di dalam mengamalkan zikir tersebut melampaui apa yang mereka tentukan, akan menyebabkan majnun atau gila. Dan ini disampaikan oleh pimpinan sufi dunia. Kita simak videonya. Kalau di dalam tarekat Sadaliyah mempunyai bacaan Hizbul Bahar, Hizbul Bar, Hizbul Nasor, Hizbul Lutuf atau Latif, Hizbul Khafi, Hizbul Ikhfa, dan banyak lagi hizib-hizib milik Imam Nasyadini. Dan Sayyid Syekh Abdul Qadir Jilani pun juga mempunyai hizib-hizib yang kualitasnya seperti Hizbun Nasor, Hizbul Bahar, dan lain-lain. Tarekat Satoriyah juga sama. Nah, kita mengambil dari beberapa tarekat Alawiyah, mengambil yang paling ringan untuk supaya umat itu bisa membaca. Sebab bacaan Asmaul Husna atau hizib atau asma itu mempunyai dosis. Ada
ada dosisnya kalau vitamin itu atau antibiotik 1000 mili. Ada yang dosisnya 750, ada yang 500, ada yang 250, ada yang 100. Nah, hizib-hizib asma tersebut memerlukan guru yang tahu dosis. Kalau yang tidak tahu dosis, biasanya mengambil asal maknanya baik, lalu maknanya hebat, ambil saja dibaca. Nah, inilah dampaknya overdosis yang sebetulnya cukup 100 mili atau 200 mili, makan yang 750 mili. Akhirnya ayang-ayangnya tidak guyon dewe. Nah, ini yang terjadi. Dan banyak lagi. Asmaul Husna pun sama. Ada Asmaul Husna yang dingin dibaca, ada Asmaul Husna yang keras. Kalau yang keras juga harus digandeng. Seperti ya Aliyu, ya Kabiru, ya Alimu, ya Qadiru, ya Sami'u, ya Basiru, ya Latif. Ringan akhirnya, bab dicampur. Nih, oh ini jahe ini keras. Jamunya jamu pakai jahe, pakai merica. Wah, ini bangsa pedes kabeh. Tukang jamunya pinter. Wah, ini harus dikasih ini. Supaya dingin yang minum enak dan sebagainya. Itu yang ahli tentang ilmu asma. Yang tidak tahu pokoknya disikat saja. Itulah akhirnya apa? Enyeng. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu anhum majma'in, dan orang-orang soleh setelah mereka adalah sebaik-baik generasi kaum muslimin. Mereka orang yang paling soleh, paling taat, paling banyak ibadahnya, paling banyak zikirnya kepada Allah. Tapi tidak ada mereka yang kemudian menjadi majnun dengan sebab banyak berzikir, menjadi enyeng, menjadi gila dengan sebab banyak berzikir. Jadi kalau ada orang yang banyak berzikir, kemudian bisa menjadi enyeng, menjadi gila, maka perlu dipertanyakan, itu zikir berasal dari mana? Bukankah dengan banyak berzikir justru akan membuat hati menjadi tenang? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang mereka beriman. Dan hati mereka ini menjadi tentram dengan sebab mengingat Allah. Dengan sebab berzikir kepada Allah. Dan ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hanya dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Ayat tersebut jelas. Mengatakan bahwa hanya dengan cara berzikirlah hati kita akan menjadi tenang. Itu kalau zikirnya benar. Lalu bagaimana dengan banyak berzikir justru dikatakan bisa membuat orang menjadi gila? Silahkan berpikir. Salam waras, salam akal sehat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kana yazkurullah ala jami' ahwalihi, selalu berzikir pada Allah dalam segala keadaan. Dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in menerima zikir itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti pada suatu hari Ali bin Abi Thalib, Fatimah istri Ali minta izin ke Rasulullah atau minta ke Nabi SAW diberikan pembantu karena tangannya sudah mulai kasar karena memasak di dapur dan ngurus rumah tangganya. Lalu Nabi SAW mengatakan, mau tidak kalian saya berikan yang lebih baik daripada pembantu? Lalu Nabi ajarkan, sebelum kalian tidur baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali, berarti 100 kali. Kata Nabi, ini lebih baik daripada khadam, lebih baik daripada pembantu. Nah, ini yang dibaca oleh Fatimah, dibaca oleh Ali bin Abi Thalib. Bahkan di malam perang Siffin pun Ali tidak lupa membaca zikir ini sejak diajarkan Nabi alaihissalatu wassalam. Dan Nabi mengajarkan zikir apapun, alhamdulillah tercatat. Tak tercatat dalam sejarah satupun sahabat yang gila karena asyik maksud dengan zikir yang diajarkan Nabi alaihissalatu wassalam. Berarti zikir yang membuat gila
bukan dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak bisa dianggap sebagai wali. Ya, walaupun diklaim oleh para pengikutnya sebagai wali, ini namanya wali juga, tapi bukan waliullah, tapi wali majzum. Ini pada hakikatnya penghinaan terhadap orang-orang saleh. Ya, orang saleh yang tak bisa jadi gila karena zikir, tak bisa dianggap wali. Kapan jadi wali? Harus gila dulu. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah.